wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lipasya. Kembali lagi bersama kami di podcast edukasi Rumah Sakit Lipasya. Saya Desi Fitriana selaku bidan klinik Rumah Sakit Lipasya akan memandu jalannya acara podcast, yaitu tentang kenali PCOS, si pembuat siklus head berantakan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani narasumber yang meskipun beliau sibuk tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu ya dok ya untuk mengisi podcast ini. Beliau adalah Dr. Dinda Dikusuma, spesialis obstetri ginekologi. Dok, mungkin perkenalan singkat dokter, prakteknya di mana aja? Halo sahabat Lipasya, saya Dr. Dinda Dikusuma, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya praktek di Lipasya setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 13 sampai pukul 15 sampai bertemu di Rumah Sakit Lipasya. Nah, ternyata Dokter Dinda di praktek di Rumah Sakit Lipasya juga ya. Kalau ingin bertemu dengan beliau, jam prakteknya jam siang ya dok ya? Iya. Sekarang itu kita bahas tentang PCOS dok. Sebenarnya PCOS itu apa sih dok? PCOS itu sendiri adalah kita dari singkatannya sendiri ya, Polycystic Ovarium Syndrome. Berarti itu adanya polikistik atau banyaknya biasanya kista-kista di ovarium. Itu sering terjadi sekarang di ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang mau mempunyai momongan atau mau hamil, tahu-tahu ya sudah menikah 2 tahun atau 3 tahun belum hamil-hamil. Itu biasanya paling sering terjadi, kebanyakan sekarang PCOS itu sendiri. PCOS ya doknya. Sebetulnya kalau PCOS itu ada ketidakseimbangan hormon kan ya. Mungkin kalau orang awam itu bilangnya terlalu banyak hormon laki-laki katanya dok. Nah gitu ya. Mungkin istilahnya hormon laki-laki katanya gitu. Untuk gejala-gejala dok yang bisa kita ketahui pada umumnya ada gejala apa aja dok? Yang paling sering PCOS itu adalah siklus menstruasinya ya, sesuai judul kita tadi ya, berantakan. Jadi paling sering terjadi misalkan menstruasinya telat sampai 1 bulan. Si ibu dan si suami ya sudah GR ya, apakah aku hamil atau enggak. Ternyata pas di tes pack ternyata negatif. Itu biasa sering terjadi pada kasus-kasus PCOS. Sampai ada sampai 3 bulan yang telat menstruasi, pas kontrol ke kita ya dari kandungannya sehat semua, dari miom, kista juga nggak ada, tapi ternyata kita gali lagi dari anamnesa atau wawancara ke ibunya, pas dilihat ibunya memang agak overweight atau obesitas. Itu bisa salah satu penyebab dari PCOS itu sendiri. Berarti berat badan juga sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi itu. Kalau untuk masalah misalnya saya nih jerawatnya banyak dok gitu. Kemudian, itu juga bisa salah satu faktor ya, karena sering juga terjadi pada saat kontrol ke kita, pas dilihat ada jerawat di mukanya, pas ditanya ini gimana jerawatnya, iya dok sering tumbuh jerawat. Itu bisa jadi salah satunya dari hormon, ketidakseimbangan hormon itu sendiri. Terus satu lagi biasanya bulu tangan atau bulu pubisnya biasanya lumayan agak banyak ya. Lebih banyak daripada wanita pada umumnya ya sahabat tipesnya, kayak misalnya di tangan ternyata ada bulu-bulu, di dada mungkin dok, kan biasanya itu laki-laki dok ya. Gitu, tapi ini perempuan. Bulu betis biasanya dok ya, yang paling ketara banget itu. Nah, kemudian untuk penyebab dan faktor risikonya dok, kira-kira sudah diketahui belum saat ini dok? Untuk penyebab PCOS itu sendiri sih sampai saat ini belum ada yang tahu pasti itu penyebabnya apa ya, tapi biasanya sering disangkut pautkan dengan resistennya insulin. Itu ya sering terjadi juga pada ibu-ibu yang kata aku tadi, obesitas atau overweight. Tapi sampai sekarang faktor risiko itu sendiri masih belum bisa terbantahkan, karena banyak juga yang overweight, yang gendut ya tetap aja hamil. Jadi bukan suatu jadi patokan ya. Ya ditambah harusnya ada pemeriksaan penunjang seperti USG atau pemeriksaan laboratorium ya. Untuk faktor genetik dok, faktor gaya hidup, apakah itu juga mempengaruhi? Kalau genetik kayaknya
belum ada penelitian sampai ke situ ya. Kalau untuk gaya hidup mungkin, karena kita tahu sendiri sekarang gaya hidup orang itu ya habitnya ya pertama suka minum manis-manis, suka minum kopi, dari pola hidup tidurnya kurang, olahraganya kurang, itu salah satu penyebab faktor dari PCOS itu sendiri. Nah, terkait minum yang manis-manis nih dok, kan sekarang juga lagi happening minuman manis gitu ya dok ya. Iya. Dan perempuan nggak dipungkiri pasti inginnya jajan. Nah, apakah pada perempuan-perempuan yang sering makanan manis, misalnya memang si perempuan itu sudah terdiagnosa DM, apakah DM itu mempengaruhi dan kemudian dipengaruhi oleh PCOS? Bisa jadi, karena dari beberapa penelitian untuk terapi PCOS itu sendiri biasanya kita kasih terapi untuk obat-obat DM. Di samping itu ya kita lihat juga kadar gulanya. Kalau seandainya memang tinggi ya bisa kita konsulkan ke dokter penyakit dalam. Kebetulan juga ada di sini ya dokter penyakit dalam, bisa konsul langsung di Rumah Sakit Lifasya. Jadi nanti ibu-ibu atau sahabat Lifasya bisa datang ke sini sekalian, bukan lagi kontrol untuk kehamilan ya, semuanya bisa kita tangani di sini. Ya, jadi nanti berkolaborasi ya dok ya, antara dokter obgyn dan dokter penyakit dalam jika untuk itu diperlukan. Iya. Kemudian juga dok, untuk penegakan diagnosa pada penderita PCOS itu dilakukan pemeriksaan apa aja dok?